Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi ini. Ingin menjawab pertanyaan saudara kita ya, karena memang saya janji tunggu konten tutorial saya 3-4 hari ya. Jadi ini saudaraku ini, tolong disimak videonya ya, ditonton sampai full saudaraku, karena ada keluhan lagi saya lihat ini. Jadi memang perlu sekali ya mengenai adanya perwalitan saudaraku, perlu sekali kita pahami. Perlu sekali kita mengerti mengenai adanya perwalitan, karena perwalitan itu sangat-sangat rumit dihadapi ya. Jadi okelah saudara-saudaraku, saya akan lanjut, saya akan bacakan ini pertanyaan saudara kita ini yang di bawah kolom komentar saya. Saya mau tanya, apakah saya ulang ya saudaraku ya. Saya mau tanya, apa saja yang mempengaruhi perkembangan agar perkembangannya agak lambat, padahal populasi sangat mendukung Pak? Apakah termasuk pengaruh sirip yang tidak dialur atau tidak menggunakan media pancingan, padahal suhu sudah tercapai, serta bebas dari predator? Tolong Pak pencerahannya. Nama channel Rinawati. Ini biasa masuk saudaraku ya. Jadi perlu sekali saudara kita ini perlu mengerti mengenai adanya walet saudaraku ya, karena kalau walet itu dihadapi sangat-sangat rumit ya. Selalu saya katakan kalau walet dihadapi saudara itu sangat-sangat rumit. Kenapa saya katakan kalau walet dihadapi sangat rumit? Memang butuh kesabaran ya. Karena saudara ini belum lama ikut konten tutorial saya, karena saya hafal sekali nama channel saudara ya. Saya hafal. Jadi bersabar saja dulu saudaraku ya. Yang penting saudara itu ngikuti konten tutorial saya dan petunjuk, ikuti petunjuk saya di dalam ruangan RBW, karena banyak pertanyaan itu mengenai adanya di luar RBW, di dalam RBW mengenai bangunan sarang walet, populasi, koloni dan habitatnya walet ya, dan begitu pun juga namanya predator, cahaya. Jadi saudara itu harus butuh kesabaran ya. Istilahnya saya sudah katakan, walet dihadapi itu saudaraku tidak semudah itu membolakan telapak tangan ya. Ikuti saya konten tutorial saya saudaraku, di mana kendalanya. Jadi saudara menanyakan di sini adanya mengenai apa ya? Saudara di sini menanyakan, ini pertanyaan saudara saya angkat ya, ini. Jadi saya ulangnya, saudara menanyakan di sini mengenai adanya sirip, maksudnya dialur. Itu sirip saudaraku, dialur tidak dialur semua ditempati walet, bukan dari sirip. Itu mengenai adanya harus kita bersabar. Intinya ya saudaraku ya. Yang penting kan di sini saudara sudah memenuhi namanya suhunya, berarti saudara bagus karena sudah berusaha. Saudaraku ini Rinawati ya. Apa ya, maksud saya kelembabannya juga saudaraku ya, jangan lepas dari kelembaban. Usahakan saudara itu penuhi dengan kelembabannya supaya dingin di dalam, jangan suhu saja diperhatikan ya. Itu kelembaban itu harus dia capai. Namun bagus suhunya saudara-saudaraku, tapi kelembabannya itu tidak bisa dia capai, itu agak rumit juga ya, ujung-ujungnya agak rumit. Jadi saudara itu harus mengambil langkah. Saudara lakukan apa yang saya katakan. Mengenai adanya perwalitan saudaraku itu kita harus kuasai mengenai adanya kelembaban dan suhu. Begitupun juga adanya cahaya, pantulan cahaya yang masuk di dalam ruangan RB. Usahakan saudara mengadakan namanya sekat LAR, sekat lubang antar ruang antar lubang ya, LAR, lubang antar ruang. Jadi saudara itu gimana caranya supaya saudara itu bisa konsisten ya, bisa profesional di dunia walet. Itu intinya saudaraku ya, sabar-sabar ya. Sabar-sabar. Tapi tidak apa-apa, jangan bahasa kan ada di sini di bawah kolom komentar ini. Kenapa maksudnya perkembangannya agak lambat? Ya. Padahal populasi sangat mendukung, Pak. Ya betul sekali saudaraku. Karena ini mengenai adanya populasi, ini kan kita harus betul-betul adanya bahasanya kesabaran saudaraku. Kalau walet dihadapi ya, tidak semudah itu. Yang penting kita lakukan di situ, konsisten saja di dalam situ, akan ujung-ujungnya akan membaik nanti ke depannya. Yang penting kelembaban itu jangan lari ya.
Karena kendala walet itu susah beradaptasi, saudaraku, selalu diganggu, selalu dimasuki, begitupun juga adanya hawanya panas. Tidak mencapai yang keinginan walet. Itu yang susah memang. Ya, memang susah. Nah, karena saya di sini saudaraku ya, saudara-saudara ini Rinawati, lakukan langkah itu saudaraku, usahakan itu kelembabannya dipenuhi. Kelembaban suhu, karena suhu di sini sudah dia capai, sisa kelembaban lagi. Kelembaban dan adanya cahaya yang masuk di dalam ruangan RB yang bisa memantul di dalam sampai burung walet itu trauma, ya, kaget, panik, canggung, takut. Jadi diusahakan saudara itu bisa mengambil langkah, optimalkan. Sabar-sabar saudara-saudara ya. Jangan langsung mau banyak. Ya, sabar saja. Yang penting itu semua itu yang saya paparkan di konten tutorial saya, video saya, semua terpenuhi. Insya Allah akan ujung-ujungnya akan dihuni walet itu. Karena walet itu selalu mencari tempat-tempat yang lembab dan suhunya gelap, aman. Itu yang dicari walet. Nah, yang sudah ada di situ suara merespon, ada suara panggil, suara tarik. Kalau menggunakan suara tarik, suara inap, ya sudah. Tidak usah selalu diganggu gugat, ya. Nah, saya sudah katakan kalau walet dihadapi saudaraku jangan terlalu dipaksakan. Maksudnya dipaksakan bahasa mau langsung banyak. Nah, bertahap kalau walet. Saya sudah katakan walet itu tidak seperti madu. Ya, walet itu tidak seperti madu. Sabar aja ya. Itu sampai itu bertahun itu kalau walet sudah dihadapi tidak langsung semudah itu. Nah, bersabar saja. Yang penting saudara itu langkah-langkah yang saudara lakukan itu dipenuhi di dalam ruangan RBW saudara, supaya waletnya itu bisa beradaptasi. Ya, begitupun juga walet liar. Bisa dia tarik masuk karena adanya tadi itu di dalam ruangan RBW saudara itu lembab, dingin, suhunya bagus, ya. Tidak diganggu terus, kita tidak keluar masuk. Begitupun juga adanya cahaya. Semua cahaya yang masuk itu kita bendung. Usahakan ruangannya itu bisa kita gelapkan. Ya. Ini agak apa ya, maksud saya ini agak lambat. Sebenarnya tidak lambat saudaraku. Ini belum, saya sudah perkirakan saudara yang mengikuti konten saya. Saya sudah jangkau berapa lama saudara ikuti konten saya, belum lama. Ya. Banyak saudara itu sudah bertahun-tahun itu masih sabar. Jadi saudaraku ini ya, Rinawati, sabar-sabar ya. Pesan penjelajah 75. Ikuti saja konten tutorial saya saudaraku, ikuti. Karena banyak petunjuk di situ. Kendala apa yang bisa menghambat? Ini kendalanya, ini bahasanya ini lambat. Semua itu keluhannya di petani walet. Semua itu keluhan adalah bahasa lambat. Lambat perkembangbiak, lambat waletnya tinggal, lambat sarannya, lambat populasinya, lambat koloninya, lambat kanakannya. Itu lambat bikin sarang. Semua itu keluhan petani walet, semua bahasa lambat. Justru saya katakan jawabannya itu adalah kesabaran. Yang penting saudara sudah berusaha. Kalau sudah berusaha itu apa ya, sisa kita nunggu aja. Sisa kita konsisten. Maksudnya konsisten itu ya sisa kita pantau. Yang mana yang kita pantau itu mengenai adanya walet itu, walet burungnya di dalam bagaimana, apakah dia nyaman di dalam atau tidak. Kalau dia tidak nyaman berarti ada yang tidak terpenuhi di dalam. Ya saudara-saudaraku ya. Ini sahabat-sahabatku ini Rinawati. Ini sering masuk pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak ya Rinawati karena sudah mau sharing. Ya. Itu saudaraku, jangan nanti bertanya, nanti saudara itu nonton kalau pertanyaannya diangkat. Jangan. Karena banyak bisa jadi pertanyaannya ini ada yang tidak saya lepaskan, saya tidak angkat. Kan banyak pertanyaan yang konten-konten berikutnya itu. Coba ikuti semua karena banyak pertanyaan-pertanyaan sobat-sobat kita, saudara-saudara kita yang bertanya. Selalu saya kupas itu mengenai adanya perwaletan. Karena mengenai adanya perwaletan itu saudaraku memang sangat rumit. Saya sendiri aja saudaraku waktunya saya terjun di dunia walet saya juga butuh. Saya juga itu galau. Sama saudara, saya juga pernah mengalami namanya bahasa kayak gitu. Justru saya katakan saya itu bisa angkat karena pernah saya alami, pernah saya jalani, pernah saya rasakan keluh kesahnya, ya, cobaannya, hambatannya, tantangannya, rintangannya, semua saya sudah lewati. Ya, kegagalan itu saya berusaha lagi gimana caranya. Justru saya katakan saudaraku, saya itu kalau saya berjuang di dunia walet, ibaratkan saya sampai titik darah. Ya, saya berusaha. Kalau memang belum di situ, saya berusaha terus. Karena kenapa? Karena itu walet kan tujuannya dia kan adalah bangunan. RBW, rumah bangunan gedung walet, rumah gedung walet. Itu walet itu kalau ada bangunan sisa optimalkan di dalam. Karena walet itu selalu mencari tempat yang aman, tempat yang lembab, tempat yang dingin,
tidak ada cahaya di dalam. Ya, justru walet itu mencari tempat yang nyaman, aman. Ya, itu yang dicari walet, karena habitatnya walet memang gitu. Habitat itu adalah tempat lembab dan suhunya bagus dan aman. Itu. Jadi saudara itu ya, ini pertanyaannya ini ya bagus, enggak apa-apa, bahasa lambat. jadi saudaraku ini ya begini, ini Rinawati ya. Coba saudara itu mengenai adanya predator itu hanya bahasa menghambat. Ya, bukan itu dari populasi. Kalau predator hanya menghambat populasi walet, koloninya walet itu mengenai adanya predator hama. Ya, itu teknik kalau saudara itu mau berhasil. Intinya itu usahakan cari keinginannya walet, apa yang keinginannya walet, dia suka walet. Dan hindari apa yang tidak disuka. Itu selalu saya katakan. Ya. Kalau bahasa itu lambat ya, bersabar saudaraku ya, bersabar ya. Sabar aja. Santai aja hadapi walet. Ini kan belum lama saudara-saudara ngikuti konten saya. Saya sudah tahu itu mulai dari awal itu. Ada semua itu ikuti itu komentarnya saudara. Mulai dari bulan yang lalu 2 bulan ada itu. Nah saya bisa telusuri itu. Karena saudara itu memberikan pertanyaan. Kalau saya mau angkat saya screenshot. Screenshot itu baru saya catat di buku, baru saya angkat. Jadi ada semua tersimpan itu. Semua catatan saudaraku itu ada semua catatan-catatan itu. Ada semua catatan-catatan yang saya catat semua. Setiap saya membahas itu mengenai adanya walet pasti saya catat. Karena kalau saya tidak catat saudaraku, karena pertanyaan agak panjang, biasa itu melenceng. Kalau saya catat itu kan enak saya jelaskan ukurannya sekian, panjangnya sekian, lebarnya, ketinggiannya berapa lama, ya, berapa lantai. Jadi enak saya jelaskan. Ya, jadi justru saya katakan saya itu harus saya catat kalau jawabannya panjang, karena saya menjelaskan secara mendetail. Justru saya katakan saudaraku kalau video saya itu agak panjang-panjang karena menjelaskan ya bahasa. Saudara katakan di situ gimana solusinya Pak. Nah, solusi itu berarti bahasa itu memberikan motivasi ke saudara, inspirasi ke saudara. Nah, kalau istilahnya bahasa hanya singkat, wah susah. Nah, kalau bahasa singkat biar saya tulis saja di bawah kolom komentar. Nah, itu singkat ya. Itu saudaraku ya. Jadi ini saudara ini lakukan itu ya. Cari keinginannya walet, tapi yang keinginannya walet. Karena banyak video-video saya itu di dalam ruangan RBW. Mengenai adanya sirip, walet itu tidak mengenal sirip. Jangankan sirip, di tembok pun bersaran. Di kaca blok itu ada di video saya itu, di kaca blok itu melengke saran. Ada di terples, ada di karpet. Yang kayak bakul itu, tapi itu saya punya karpet itu melurus. Terpasang itu, ada itu di video saya, coba telusuri saudaraku. Ya, ada juga di apa ya, di rang parabola itu, yang warna silver. Coba telusuri video saya itu, belum lama itu di dalam ruangan saya itu. Ya, yang ruangan satunya, yang panen per 2 minggu. Nah, ini tidak lama lagi masuk lagi saya ini, karena tiap per 2 minggu. Ya, saudaraku ya. Jadi saudara itu sabar ya, sabar. Semua saya pernah alami itu yang mengenai keluhan saudara. Saya juga pernah alami. Saudara pun di rata-rata yang saudara kita yang sudah berhasil itu semua sudah pernah mengalami namanya keluhan kayak gitu saudaraku ya. Nah, jadi keluhan-keluhan itu memang saya maklumi juga. Saya betulkan juga saudara itu memang walet itu wajar kalau saudara itu istilahnya curhat ya. Curhat, oh gimana ini bang, kenapa agak lambat ini, padahal suhunya sudah terpenuhi. Kendalanya apa bang? Apakah siripnya? Karena di situ tadi pertanyaan karena adanya sudah dialur. Apakah mengenai predator? Bukan itu mengenai adanya predator, saudaraku. Predator itu hanya menghambat populasi. Ya, kalau ruangan sudah tertutup, ya, ada walet tidak ada walet, tetap predator tumbuh di dalam. Saya ulang ya. Kalau mengenai bahasa predator istilahnya hama, ada walet tidak ada walet, tetap itu predator akan jadi di dalam ruangan RBW. Nah, itu saudaraku ya. Hanya perlu kita basmi, adakan penyemprotan di dalam ruangan RBW karena predator itu sangat fatal buat walet. Mengganggu itu populasinya, koloninya, karena biasanya kalau sudah ada saran, biasa dia makan itu. Nah, yang makan itu kan kecoa itu kan makan saran. Telur. Hama yang mana kayak toke itu kan makan telur, makan kanakan kalau sudah jadi itu masih merah itu anaknya sudah menetas, dia makan. Apalagi kalau tikus, oh semua dihantam semua kalau tikus, sarangnya, telurnya, anaknya, induknya kalau dia dapat. Sama burung hantu itu,
Ya, satu-satu itu. Bukan 1-0, 1-1 itu burung hantu dan dan tikus. Tikus dengan burung hantu itu satu sama. Modelnya semua dibasmi. Nah, itu. Itu perlu kita adakan, itu namanya kewaspadaan di dalam ruangan RBW, mengatasi di dalam RBW saudara, ya. Karena itu sangat-sangat perlu itu diselamatkan walet, begitupun juga mengenai adanya sarangnya telur dan anaknya. Supaya populasinya itu dia selamat, baik. Dan jangan juga selalu diganggu. Ya, usahakan saudaraku ya, semprot di bagian atas. Kalau banyak kecoa, semut-semut kecil itu. Nah, itu kalau saudara semprot di atas itu gunakan diamond. Itu diamond itu aman saran, aman juga walet, bagian sirip. Kecuali bagian di bawah lantai, saudara bisa gunakan regen. Regen itu murah harganya, 10.000 per saset, kayak Strajos modelnya itu. Dirobek saja itu. Nah, itu kalau saudara itu menggunakan racun regen, banyak di toko-toko pertanian itu. Tanya saja, saya mau beli racun regen. Ada yang per botol, ada yang per saset. Itu saudaraku. Kalau saya itu beli per saset saja. Per saset itu saya beli itu 3 itu sudah. 3 itu berarti 30.000. Wah, sudah berapa bulan lagi baru disemprot. Nah, itu kita beli. Kalau 3 saset itu yang kayak modelnya Strajos itu yang kita robek. Ya, itu bisa dia capai itu 7 liter air di dalam tangki itu. Kalau bangunan luas ya kita bisa gunakan itu 4 saset sampai 3 saset sampai 4 saset itu sudah luas, itu dia jangkau itu bagian dinding bawah. Ya jangan kalau itu menggunakan itu regen saudaraku, jangan sampai kena di bagian sirip atas. Cukup dinding 1 meter dari lantai, dinding dengan lantai itu. Oh, tajam itu saudaraku, itu baru tidak ada baunya. Nah, itu yang gunakan kalau mengenai adanya saudara menggunakan adanya penyemprotan hama di dalam ruangan RBW saudara. Ya. Nah, terus itu saudara itu kalau saudara menggunakan kayak itu, kecuali kalau di atas sirip itu jangan gunakan itu saudaraku ya. Karena fatal itu bagi walet. Nah, gunakan racun diamond, kan aman itu di burung walet, begitupun juga saran. Ya, jadi saudara itu harus lakukan langkah-langkah itu yang saudara lakukan supaya kalau memang ada walet yang di dalam itu kan bisa aman. Nah, sabar saudaraku ya. Ya, namanya mengeluh ya wajar, saya juga betulkan saudaraku ya, rata-rata saya juga pernah namanya mengeluh. Tetapi itu saudaraku ya, sabar-sabar ya. Karena saudara itu optimalkannya, jangan selalu diganggu. Ya, coba perhatikan bagian cahaya di LMB-nya saudaraku, jangan sampai banyak cahaya masuk. Karena ini kalau tidak salah ini pertanyaan saudara ini pernah ada juga bertanya mengenai adanya baskom ya, kalau tidak salah. Itu baskom, berapa baskom diisi. Itu baskom saudaraku, kalau baskom kecil kita gunakan, itu cepat itu menguap airnya, cepat habis di baskom. Coba lihat saudara-saudaraku, apalagi ke musim panas. Biar musim dingin itu tetap dia menguap airnya. Jadi saudara itu konsisten di dalam tempat penampungan saudara, ya. Tidak apa-apa itu saudara-saudaraku yang melebihi dari kelembaban itu, seumpamanya saya katakan sampai 88, 89, 90 sampai 95%. Biar di atas itu tidak jadi masalah, karena itu air akan kurang, akan dia capai jadi nanti kelembaban pasnya itu. Justru saya katakan kalau mengenai adanya membahas kelembaban itu, mengenai adanya air kurang dan lebihnya itu tidak jadi masalah, ya. Yang penting saudara itu jangan sampai itu kelembabannya itu airnya tadi itu kita ukur ya. Kita deteksi itu kelembaban pada waktu kita di dalam itu bagus. Tidak lama kemudian itu airnya itu habis, kering. Namun ada tinggal sedikit karena menguap. Itu lagi turun lagi di situ, panas lagi itu. Kembali panas. Berarti walet susah beradaptasi. Nah, bisa jadi saudara ini kelembabannya sudah bagus. Iya, tadinya itu saudara di dalam itu bagus kelembabannya, setelahnya keluar karena tidak pernah diperhatikan airnya, tidak pernah dipantau dari luar, apalagi saudara tidak menggunakan CCTV. Biasa kering. Kebanyakan begitu saudaraku, kebanyakan begitu. Justru saya katakan kelembaban itu 24 jam, siang malam. Jangan hanya siang, jangan hanya 2-3 hari itu lembab. Kedepannya lagi itu sudah habis air di dalam, kita tidak tahu, kembali panas itu. Jadi burungnya itu tidak akan bisa betah. Susah berkembang biak itu, susah beradaptasi, tinggal susah. Selalu saya katakan saudaraku ya, kelembaban itu susah diatur. Kenapa saya katakan susah diatur? Diatur saya ulang ya. Kenapa kelembaban itu agak susah diatur? Karena tadinya di dalam kita itu pas kelembabannya mencapai itu tadi mulai dari 88 sampai 95%,
Setelah 1 minggu ke 2 minggu ke depan, itu kelembaban yang di dalam itu akan turun lagi karena habis air di dalam, kurang. Apalagi kalau kering, jadi kembali panas lagi. Nah, justru saya katakan 24 jam siang malam itu harus terkontrol itu. Kurang sedikit tidak jadi masalah, lebih sedikit tidak jadi masalah. Yang penting jangan kurang sekali, berkali-kali kurangnya ya. Itu yang paling parah, itu yang paling fatal buat walet karena panas. Walet tadi itu sudah mulai beradaptasi, sudah mulai tinggal. Tetapi lama kelemahan itu karena itu air menguap, akhirnya terkuras habis itu air. Jadi berubah itu ruangan di dalam panas. Namun bagus suhunya, biar terkontrol suhunya saudaraku. Tetapi kalau kelembaban jangan harap, karena walet itu habitatnya walet ada lembab. Ya, itu selalu saya katakan, itu selalu saya utarakan kepada petani-petani saudara kita, petani walet di lapangan. Jangan lari dari itu. Jadi diusahakan saudaraku itu kelembaban kontrol terus. Gimana caranya saudara-saudara itu bisa konsisten di dalam? Justru saya katakan saudara harus konsisten. Bahasa konsisten itu betul-betul telaten itu melihat itu bagian kelembabannya dalam. Jangan sampai 1 minggu ke depan itu kelembabannya dia capai, 2 minggu ke depan langsung kurang karena habis air di dalam, tidak pernah diperhatikan. Turun lagi panas itu, kembali lagi jadi walet mau tinggal tadi tidak jadi tinggal. Jadi gitu-gitu terus, bahasanya jalan di tempat. Agak bagus kalau jalan di tempat, tetapi kalau jalan mundur. Nah, sedangkan kita ini kemauan saudara ini adalah mau jalan maju ke depannya, bukan jalan di tempat, bukan jalan mundur. Itu selalu saya kupas. Justru selalu saya katakan saudaraku 24 jam. Bahasa 24 jam itu siang malam. Kelembaban jangan sampai itu air di dalam itu habis. Apalagi kalau musim panas, itu menguap itu air di dalam. Jangankan musim panas, musim dingin pun saudaraku itu air menguap. Ya, coba saja lihat, jangankan di baskon. Kolam saja, besar kolam itu bisa kurang itu air di situ. Justru saya katakan kalau saudara yang teman-teman kita yang sudah senior di dunia perwaletan, kalau dari lantai ke plak itu rendah, langsung banyak sekali kotorannya di bawah, tidak pernah dibersihkan berbulan-bulan. Jangan harap sarang itu bisa bersih. Karena amonianya itu naik kena itu sarang sampai sarang tadinya itu putih berubah warna. Sama dengan air, terangkat itu air, lembab itu kayak terisap, begitu juga pun itu kotoran walet. Justru saya katakan selalu saya kupas mengenai adanya pemahaman di dunia walet. Selalu saya utarakan saudaraku, saudara harus jenius, saudara harus profesional, saudara harus betul-betul tahu itu walet. Jangan bahasa walet sudah ada bangunan itu yang banyak sekali itu yang mengeluh itu mengenai sudah ada bangunannya langsung dia mau berhasil. Banyak yang bangunan itu kosong, banyak bangunan ada lagi waletnya tapi begitu-gitu terus. Karena itu bahasanya ada kolam di dalam bang. Iya oke, ada kolam, tapi itu kolam kita masuk sudah berapa lama, banyak sekali saya tangani gitu. Ya, saya masuk di dalam bahasanya yang punya RBW bangunan walet, banyak airnya di dalam. Sekalinya saya masuk, tidak ada air. Bahasanya banyak air. Ya dulu bang saya isi air, tapi ini kan habis. Justru itu berarti saudara tidak konsisten. Tidak pernah diperhatikan kolamnya. Dulunya memang penuh itu air di kolam, tetapi lambat laun hari demi hari, minggu demi minggu, dan ke bulan tidak pernah dihiraukan. Itu air habis itu, menguap itu. Jadi kembali panas lagi. Jadi tidak bisa. Justru saya katakan itu 24 jam. Bahasa 24 jam itu siang malam. Itu kelembaban tidak pernah itu terkuras di situ di kolam atau di baskom. Justru saya katakan kalau baskom itu agak-agak harus kita betul-betul itu profesional kalau kita menggunakan baskom saudaraku. Karena baskom itu sebentar sekali habis airnya itu. Sebentar itu, paling 1 minggu itu habis lagi airnya di dalam. Biar saudara menggunakan baskom sampai 40-50 akan habis airnya. Habis. Biar saudara itu sampai tumpah-tumpah itu air di baskom. Kalau saudara isi semua itu baskom seumpamanya 30 ke atas, tunggu aja 1 minggu sampai 2 minggu habis itu. Jadi kalau saudara tidak konsisten di situ, waletnya akan pergi salah sedikit panas di dalam karena habis ini air. Tidak konsisten kita, tidak kontinu kita. Itu makanya lambat saudaraku ya. Apalagi kalau kita selalu ganggu burungnya, mana panas. Namun tercapai suhunya. Mengenai adanya sirip saudaraku, tidak usah saya ulang ya. Ini Rinawati. Mengenai adanya sirip saudaraku, tidak ada pengaruh dari situ.
Banyak yang tidak ada siripnya tetap bersarang walet di dalam. Ya, tidak usah terpengaruh dari sirip. Hanya kalau sirip itu istilahnya bukan kayu berkualitas, biasa itu dimakan rayap, cepat kalah. Tetapi biar dimakan rayap itu papan itu tetap ditempati walet bersarang. Tidak ada pengaruh itu mengenai adanya sirip. Saudara menggunakan sirip tembok, saudara menggunakan sirip papan, saudara menggunakan sirip traples, saudara menggunakan sirip rang parabola, semua ditempati kalau sudah padat walet. Tidak ada bahasa walet itu tidak mengenal itu. Ya, walet itu di mana di situ dia tinggal di situ, kalau di situ dia bertengkar di situ bikin sarang. Saya kan sudah perlihatkan di rumah saudaraku. Tidak ada di kaca blok gitu kan, itu rumah yang saya rancang itu, saya punya rumah pribadi itu kan mulai ruko. Kan ada yang kaca blok. Semua ditempati bersarang di situ. Saudara mungkin katakan, nah itu kan kaca itu agak dingin. Oke lah. Nah, coba perhatikan itu di balok gantung itu saudaraku, berapa jadi sarang di situ. Coba perhatikan di traples, ada di traples itu saya tutup itu traples itu apa itu ya yang plastik ditempati semua. Itu balok itu ditempati semua, ram parabola ditempati semua, ada itu karpet itu yang biasa kayak bakul itu ditempati semua, ada juga bambu di situ ditempati semua. Walet tidak mengenal dari adanya sirip. Mungkin saudara katakan, nah dia suka itu sirip karena itu sirip dimakan rayap. Semua ditempati. Sirip berkualitas, kayu berkualitas, atau sirip yang tidak berkualitas dimakan rayap, semua ditempati kalau walet bersarang. Di belakang persoalan kalau sarangnya itu jatuh itu kalau siripnya dimakan rayap. Walet tidak begitu. Sembarang ditempati walet bersarang. Di Twitter berbikin sarang, di tembok, di mana, semua ditempati. Bukan mengenai adanya sirip. Itu saudara mengenai di dalam itu tidak terpenuhi itu di dalam. Yakin saja. Kuncinya itu, rahasianya itu, triknya itu. Kalau saudara mau bersukses, mau berhasil, justru saya katakan ikuti konten tutorial saya saudara-saudaraku. Jangan nanti nonton kalau pertanyaan saudara yang mengajukan tulis di situ, tolong mau dijelaskan. Tidak pernah nonton lagi, ditunggu hanya penjelasannya itu. Jadi hanya itu ilmu yang saya paparkan itu, padahal ilmu saya itu meluas saudaraku. Karena saya sudah menjalani 20 tahunan di walet. Sudah lama makan garam. Saya sudah selalu katakan saudara ya. Nah, berapa banyak yang gagal itu saya berikan motivasi, inspirasi sampai dia berhasil bangun walet lebih dari 2 bangunannya. Adanya tadi kegagalannya itu. Justru banyak saudara-saudaranya lebih banyak bangunannya daripada saya yang saya berikan arahan. Pernah saya cerita semua saudaraku. Sampai dia tuh ngeluh adanya mengenai kehancurannya dia. Nanti dia berhasil karena itu dia terjadi di dunia walet, itu pun juga di dunia walet itu jatuh bangun gagal. Alhamdulillah dia ketemu dengan saya, alhamdulillah saya kasih jalan. Waletnya sekarang bangunannya sudah berapa? Tidak usah saya sebut namanya, tidak usah saya sebut daerahnya. Nah, sudah banyak itu saudaraku. Karena dia justru saudara saya katakan, jangan nanti pertanyaan saudara baru nonton. Ya, Allah nanti juga itu murka. Ini orang yang tidak mau berusaha. Umpamanya saya mau maaf saudaraku ya, saya itu selalu memberikan motivasi saudara gimana caranya supaya ada edukasi ke depannya. Saudara itu bisa sadar. Ya, bahasanya gini saudara ya, jangan nanti ibaratkan nanti kita itu mendekati itu kalau ada ibaratkan kayak kucing lah. Kucing itu nanti mendekati itu kalau ada makanan. Nah gitu. Usahakan kita saudaraku itu kita berusaha. Justru saya katakan kita sama-sama berjuang. Jangan saya saja yang berjuang saudaraku, saudara harus berjuang juga. Justru saya katakan tolong ditonton video saya. Jangan nanti kita tonton video saya waktu saudara itu mengajukan pertanyaan, berarti hanya itu yang saudara lihat. Sedangkan walet itu banyak pemahaman di dalam situ. Adanya namanya pantangannya, apa waletnya itu sampai banyak itu. Selalu saya katakan itu berulang-ulang saudara, kalau saudara mau sukses harus berjuang. Butuh kesabaran ya, karena di dalam dunia perwaletan saudaraku itu banyak cobaan di dalam. Banyak kendala, hambatannya banyak, keluh kesahnya. Ya, satu yang hadapi itu yang bisa kita kuatkan diri kita itu adalah itu faktor kesabaran. Dan kesabaran itu gampang diucap tapi susah dilaksanakan, susah dilakukan. Saudara mengatakan bersabar untuk ujung-ujungnya wah mengeri juga. Nah, padahal ini baru 2 bulan 3 bulan, belum sampai 1 tahun. Ya, yang penting kita sudah berusaha. Saya bukan penentu rezeki saudaraku ya, saya bukan penentu rezeki.
Saya hanya memberikan jalan untuk menuju ke itu yang saya katakan tadi. Gimana caranya supaya saudara itu mendapatkan apa yang saudara inginkan. Ya, di situ katakan ya, kalau mau berhasil berdoa dan berusaha. Itu berjuang. Kalau hanya tinggal saja berdoa di tempat, mana ada bawa rezeki, saudaraku. Justru saya katakan itu kita sama-sama berjuang, itu bahasa saya. Kita sama-sama berjuang karena kita mau sukses. Begitupun juga Walet. Masa Walet itu mau tinggal di RB saudara kalau saudara selalu ganggu itu bangunannya di dalam? Masa saudara mau tinggal di situ kalau ruangannya panas? Mana Walet mau tinggal di situ kalau terang di dalam? Susah itu. Begitupun juga kita. Masing-masing kita itu dicoba. Walet pun juga dicoba. Bukan saudara saja mau dicoba ya, kita juga dicoba saudaraku ya. Kita sama-sama semua dicoba. Coba Walet kasihan itu, sementara dia itu di dalam tinggal di dalam ruangan RB, tapi masuk lagi kita kaget lagi dia, terganggu lagi dia. Nah, tadinya dia sudah mulai bikin polesan sarang, baru 2 jari setengah kita cungkil lagi. Dapat lagi dia kasih cobaan itu Walet. Karena dia belum tempati bertelur, kita buka lagi itu sarangnya. Bahasanya panen rampas. Kendala itu banyak itu. Sama kita, Walet berjuang, kita juga berjuang. Saudara juga harus berjuang. Ya. Itu pesan saya, usahakan saudara-saudaraku ini jangan. Justru saya katakan ikuti konten tutorial saya. Dan Walet itu saudaraku ya, kita berjuang dan santai. Bahasanya itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Itu intinya kalau saudara mau berhasil. Intinya kalau saudara mau sukses. Apa yang keinginan saudara, insya Allah saudara berhasil. Yang penting saudara itu ikuti konten tutorial saya. Karena di konten tutorial saya itu semua ada. Ada keluhannya, ada keberhasilannya, ada humorisnya, ada ketegangannya, ada keemosiannya, ada ketawaannya, ada semua, ada kehancurannya, cobaannya, kesabarannya, ada semua di konten saya. Justru saya katakan hati nurani, lahiriah batinia, saya kupas. Aduh, saudara ini gimana caranya ini ya? Bersabar ya. Pokoknya itu saja saudaraku ya. Usahakan itu ini Rinawati pesan saya ya. Khususnya di dalamnya jangan lepaskan itu air sampai dia itu kurang di baskom. Karena itu berubah lagi ke kelembaban. Nah, itu suhu juga. Itu suhu kan sudah bagus di sini. Mengenai adanya sirip, tidak usah terkecoh di sirip. Jangan panik di sirip. Begitupun juga mengenai adanya itu tadi predator. Pertanyaan saudara. Santai saja. Sisa kalau banyak predator adakan penyemprotan. Paling itu satu kali 3 bulan. Mengadakan lagi lama baru kita menyemprot saudaraku. 2 kali kita nyemprot dalam setengah tahun. Tidak lama ji semprot dalam ruangan itu, tidak lama, dalam berapa menit aja kok. Santai aja dibanding saudara-saudara kita yang petani sawah, semprot itu sawahnya berapa hektar. Kita itu ruangan waria berapa ji luasnya? Ya. Aduh, mengenai tidak usah terkecoh mengenai adanya sirip dengan itu predator, bukan dari situ kalau Walet. Bukan dari situ. Yakin saja. Jadi paham apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan saudaraku? Ini pertanyaan saudara kita Rinawati, saya sudah clearkan, saya sudah kupas. Sisa saudara yang mengambil langkah gimana cara saudara bisa berpikir secara jenius, secara positif, ya. Nah, intinya bersabar saudaraku ya, jangan selalu diganggu Waletnya. Usahakan itu kelembabannya 24 jam, siang malam. Jangan lari dari itu, jangan sampai ini hari kelembaban bagus, 1 minggu ke depan itu turun lagi. Jadi burung itu tidak bisa beradaptasi. Berarti kita selalu memulai, begitu terus. Nah, justru itu, oke? Ya, jadi mohon maaf saudaraku ini Rinawati, saya sudah angkat. Begitupun teman-teman kita tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke. Tolong diperhatikan apa yang saya katakan, lakukan apa yang saya katakan. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata salah, saya salah, hilaf. Semua yang saya paparkan adalah itu ilmu saya, pengalaman saya yang saya alami selama saya terjun di dunia perwaletan. Sampai saat ini saya masuk panen per 2 minggu. Begitupun juga teman-teman kita yang sudah berhasil, yang teman-teman kita sudah merasakan sama dengan saya. Itu yang saya inginkan saudara-saudara seperti itu. Oke saudaraku, sekali lagi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip salah, karena saya itu bukan manusia sempurna. Saya juga masih belajar seperti saudara-saudara. Ya, pesan saya saudaraku, kita harus berdoa, berjuang, ya, berusaha, bertawakal. Apapun yang ada itu kita harus sabar menghadapi segala tantangan, cobaan, rintangan, ya, karena manusia itu serba kekurangan. Tidak ada manusia sempurna saudaraku, tetapi berusaha, berjuang, ya. Yang sempurna itu hanya Allah.
Saya ulangi saudaraku ya, yang sempurna itu hanya Allah. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.